Carol, Mas Gana boleh geser dikit ke kanan. Ke kanan. Oke, Op. Oke. Oh, ada satu tambahan lagi. Oke. Berikutnya, apa yang akan kamu lakukan supaya bisa ketemu sama pembalap favorit atau pembalap yang kamu sukai? Hal apa yang dibela-belain sebegitunya untuk biar ketemu? Harus nonton MotoGP langsung ke sirkuit ya, biar bisa ketemu pembalap itu menurut saya. Oke. Kalau gitu berarti pasti dia udah pernah nonton MotoGP di Indonesia kan ya? Iya. Kita tahu MotoGP di Indonesia sudah 3 kali, dari 2022, 2023, 2024. Dari tahun ke tahun penontonnya meningkat sebenarnya, tapi belum maksimal karena kapasitasnya bisa jauh lebih besar dari itu. Nah, menurut Mas Gana sendiri gimana caranya biar MotoGP Indonesia bulan Oktober nanti tuh semakin ramai? Kalau menurut saya lebih diperbanyak lagi pemasaran untuk tiketnya atau eventnya gitu ya. Sama kalau bisa jangan dibatasi masalah umur ya, karena kalau menurut saya selama ini ada pembatasan umur, anak kecil itu dilarang datang ke sirkuit. Justru kalau menurut saya bibit-bibitnya itu adalah mungkin ada di generasi muda ya, jadi emang harus dilibatkan buat datang ke sirkuit, itu aja sih. Sorry, umur berapa yang paling kecil? Paling kecil tuh kalau tidak salah 6 tahun. Jadi okay. usia di bawah 6 tahun? Iya, itu nggak boleh. Sedangkan mungkin orang tuanya pengen bawa anaknya. Iya, betul. Oke. Kalau umpamanya dari hal apa selain soal pemasaran, hal lain soal apa improvement? Kayak mungkin tiket pesawat atau akomodasi atau tiket, kira-kira gimana? Kalau saya lihat sih untuk tiket MotoGP udah relatif semakin tahun semakin murah harganya. Tapi kalau untuk maskapai penerbangan atau hotel itu masih cukup mahal ya. Jadi ya kalau bisa agak sedikit ditekan lagi biar mengikuti harga tiketnya bisa turun, akomodasi yang lainnya juga kita bisa turun. Oke, idealnya berapa kira-kira kalau versi Mas Gana sendiri, harga tiket pesawat sama harga tiket hotel di sana gitu, mungkin sekali flight atau return berapa kira-kira yang biar orang bakal makin rame? Mungkin kalau tiket pesawat bisa di 2 juta PP, penginapan bisa di 500 atau 1 juta per malam, saya kira ramai. Oke, kalau gitu berarti selama ini dapatnya selalu di atas 1 juta? Iya betul, untuk tiket pesawat. Oke, kalau tiket MotoGP dari tahun ke tahun mungkin bisa diceritakan dulu berapa, terus habis itu sekarang sudah beli berapa? Dari tahun ke tahun intinya sih dari awal tuh udah pasti mahal ya, dari range 2 juta, akhirnya turun dan sekarang bisa saya bilang bisa di harga yang paling murah yaitu 350.000. Jadi harapan saya semua pecinta MotoGP Indonesia bisa datang untuk menonton langsung karena harga tiketnya sudah kejangkau ya menurut saya 350.000, walaupun harga-harga yang lainnya mungkin masih terlihat mahal kayak gitu. Oke. Terus berikutnya kita tahu kan MotoGP ini pemiliknya baru ya, Dorna Sport. Sebenarnya Dorna Sportnya bahkan menjual sahamnya ke Liberty Media. Kira-kira apa yang harus dilakukan Liberty Media supaya MotoGP punya banyak penggemar baru, balapannya semakin ditonton, nggak hanya di TV tapi juga orang datang ke sirkuit? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Langkah awal kalau menurut saya diperbagus kemasan konten-konten tentang MotoGP-nya ya, kayak gitu. Jadi biar orang tertarik ya, sama kalau bisa sih kehidupan pembalap ketika di luar race atau sesuatu yang tidak terlihat di kamera atau di belakang kamera itu bisa ditunjukkan gitu loh sama Liberty Media. Jadi penonton itu tidak hanya melihat pembalap ketika race aja, jadi kehidupan sebelum race gitu bisa dilihat juga. Oke. Berarti perbanyak konten. Iya betul. Sip, kalau gitu. Sip. Terima kasih Mas Gana waktunya. Thank you Mas Gana.